Selamat datang di SDAHV Bercerita yang dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village. Saya Ria Alicia Bastian, hari ini akan melanjutkan cerita dari bab yang keempat dari buku Swiss Family Robinson, terdampar di sebuah pulau, mereka bertahan karena satu hal, cinta keluarga. Dituliskan oleh Johann David Wyss. Esok paginya, kami semua bangun pagi-pagi sekali dan anak-anak berlompatan di pohon seperti kera-kera muda. "Apa yang harus kami lakukan, Ayah?" seru mereka. "Ayah ingin kami melakukan apa hari ini?" "Beristirahat, anak-anakku," jawabku. "Istirahat." "Istirahat?" ulang mereka. "Mengapa kita harus istirahat?" 6 hari kau bekerja keras dan melakukan semua yang harus dilakukan. Tapi pada hari ke-7 kau tidak usah memikirkan pekerjaan. Hari ini adalah hari ke-7, jawabku lagi. Maka hari ini kita beristirahat. "Apa sekarang benar-benar hari Minggu?" tanya Jack. Menyenangkan sekali. Oh, aku tidak akan melakukan pekerjaan apapun. Aku akan membawa busur, panah, dan bedil. Kita akan memanjat pohon dan bersenang-senang sepanjang hari. "Itu bukan istirahat namanya," kataku. "Bukan begitu caranya kau membiasakan diri dalam menghabiskan waktu di hari Tuhan." "Bukan, tapi kita tidak bisa pergi ke gereja di sini dan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan." "Kita bisa beribadah di sini sama seperti di kampung halaman kita," kataku. "Tapi di sini kan tidak ada gereja. Tidak ada pastor dan tidak ada organ," kata Franz. "Keteduhan dari pohon besar berdaun rindang ini jauh lebih indah daripada gereja manapun," kataku. "Di sanalah kita akan beribadat kepada Sang Pencipta. Ayo anak-anak, turun dan ubahlah ruang makan malam menjadi ruang untuk sarapan." Satu persatu anak-anak menuruni tangga. "Elisabethku sayang," kataku, "pagi ini kita akan mencurahkan diri untuk pelayanan Tuhan dan dengan cara perumpamaan aku akan berusaha keras memberi anak-anak beberapa perenungan serius. Tapi tanpa adanya buku atau kemungkinan adanya kegiatan yang biasa dilakukan pada hari Minggu, kita tidak bisa hanya diam saja sepanjang hari. Oleh karena itu, aku membebaskan mereka untuk melakukan rekreasi apa saja yang mereka pilih, dan pada malam hari yang sejuk kita akan berjalan-jalan." Istriku sepenuhnya setuju dengan rencanaku. Setelah sarapan, seluruh keluarga berkumpul mengelilingiku. Kami duduk di bawah kerindangan yang menyenangkan, di atas rumput yang segar dan lembut. Setelah kami menyanyikan beberapa himne dan memanjatkan doa-doa dengan sepenuh hati kepada Yang Maha Kuasa, Sang Pemberi segala kebaikan, aku memberitahu anak-anak kalau aku akan memberi mereka suatu perumpamaan dan bukan khotbah. "Oh, itu akan menyenangkan. Aku lebih menyukai perumpamaan di dalam Alkitab dari apapun," kata Franz. "Kapan kami bisa mendengar ayah membaca kitab lagi? Bocah kecilku, kata-katamu telah mengingatkanku," balasku. "Kemarin aku berjuang keras untuk mendapatkan barang-barang dari kapal demi kenyamanan dan memberi makan tubuh kita. Aku jadi merasa malu saat ingat menelantarkan roti kehidupan firman Tuhan.
Aku harus mencari kitab saat nanti kembali ke kapal, walaupun buku-buku kita hampir semuanya hancur. Aku cukup yakin akan menemukan satu buku yang utuh. Bersama-sama kata-kata tadi, istriku bangkit lalu mengambil tas ajaibnya. Dia mengeluarkan dari dalam tas sebuah kopi dari kitab suci. Aku menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. Setelah membaca dengan lantang dari halaman-halamannya yang suci, aku berkata menirukan. Raja yang agung yang memerintah dalam kekuasaan dan kemuliaan atas dunia yang luas, yang penuh cahaya dan cinta, yang menguasai pulau terpencil, yang memiliki batasan-batasan dan pulau yang tidak berbuah. Tempat ini dia jadikan tempat khusus atas perawatannya, dan dilimpahi atasnya semua sumber daya yang beragam atas kehendak dan kebaikannya. Tempat ini tumbuh menjadi tempat yang cantik, dan yang menjadi tempat tinggal dari tempat yang cantik sebuah kelompok pengembara yang bahagia, yang kembali bersemangat tidak hanya karena pengolahan dan kemajuan dari tanahnya, tapi masing-masing secara individual terikat untuk bersyukur dalam jiwanya semangat rasa cinta dan kesetiaan yang benar kepada sang penguasa. Sementara kesatuan yang setia ini dipelihara, kelompok pengembara ini berkembang dan kebajikan yang paling mulia ditinggikan serta diberikan kebahagiaan keberadaan dari setiap anggota ras. Dan bahwa jiwa yang puas dan memberontak tidak boleh merusak keberuntungan subjek ini dari mencintai sang tuan tampak luar biasa. Ya, memang luar biasa. Ketidakpatuhan dan kesombongan membawa kesengsaraan dan hukuman. Masa depan kelompok pengembara itu suram. Kerja keras pengembara itu tidak diberkahi dan pemisahan dari kerajaan induk tampaknya tak terelakkan. Pesan dari pengampunan-pengampunan yang cuma-cuma tetap diberikan kepada para pemberontak dan untuk siapa saja yang dengan rendah hati menerimanya, menyerahkan kehidupan masa depan mereka pada kehendak Sang Raja Agung, yang saat ini terungkap bahwa karakternya bahkan lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Mengadakan perjanjian untuk penghapusan paling tidak di antara kehancuran yang disebabkan oleh pemberontakan besar untuk menuju kemenangan dan kemuliaannya tidak redup dari kemegahan cahaya dan berkah. Aku telah membuat anak-anak tertarik. Kemudian, tanpa menggunakan kiasan, aku menekankan pada kesederhanaan dan kesungguhan keluarga untuk kebenaran yang harus kuajarkan untuk setiap hati yang muda. Dan dengan doa yang pendek, aku melakukan pemberkatan dengan kata-kataku sendiri untuk menutup misa. Setelah istirahat yang hikmat, kami berpencar dan mulai bekerja dengan suka hati. Aku mengambil beberapa panah dan berusaha dengan mengarahkan mereka pada duri-duri landak. Franz datang dan memohon kepadaku untuk membuatkannya sebuah busur dan panah kecil untuk memanah, sementara Fritz meminta saranku tentang kulit macan dan sarung yang dibuatnya dari kulit itu. Jack membantu membuat panah dan memasukkan sebuah duri yang tajam ke salah satu ujung setiap buluh membuatnya dengan cepat menggunakan gulungan benang dan meminta Lem untuk memastikan kekuatan panah-panah yang tersisa. "Oh Jack, sup ibu sangat lengket melebihi apapun," teriak Franz. "Haruskah aku lari dan meminta semangkok sup itu?" Tidak, lebih baik kau cari lem sungguhan di dalam kotak peralatan." "Tentu dia akan menemukan lem di sana," kataku, "dan sup itu memang hampir menjawab permintaanmu. Tapi Jack, aku tidak suka kau menganggap konyol ide dari adikmu. Beberapa penemuan yang paling berharga merupakan hasil dari pemikiran orisinal yang muncul tidak lebih bijaksana dari dirinya." Saat aku sedang mengarahkan dan membantu anak-anakku, kami terkejut mendengar suara tembakan di atas kami. Pada saat yang sama, 2 burung kecil jatuh dalam keadaan mati di kaki kami.
Kami mendongak dan melihat Ernest di antara cabang-cabang yang menundukkan wajahnya penuh kesenangan menghadap kami. Dia berseru, "Tembakan yang bagus, tembakan yang bagus, sebuah tembakan yang bagus, ya kan?" Lalu dia menuruni tangga, memungut burung-burung itu dan membawanya kepadaku. Yang satu jenis thrush dan yang satu lagi seekor merpati kecil yang disebut ortolan dan terkenal dengan kelezatannya yang luar biasa karena rasanya yang istimewa. Saat buah-buah ara yang membuat burung-burung ini berdatangan untuk makan mulai matang, mungkin saja kawanan mereka dalam jumlah besar dengan segera berdatangan ke pohon kami, dan sambil menunggu sampai kami bisa mendapatkan mereka dalam jumlah besar, kami mempunyai persediaan makanan yang berharga untuk musim hujan dengan menempatkan makanan tersebut dalam kondisi setengah matang di dalam tong-tong dengan lemak babi yang dilelehkan atau mentega yang dituangkan di atasnya. Saat ini Jack telah mempertajam persediaan anak panah yang bagus dan giat berlatih memanah. Aku telah menyelesaikan busur dan panah-panah untuk Franz dan berharap tidak diusik lagi. Namun pria muda yang berikutnya meminta sebuah tabung anak panah dan aku membuatnya juga untuk melengkapi perlengkapannya. Tabung ini mudah dibuat dengan mengupas sepotong kulit kayu dari sebuah pohon kecil, menyesuaikannya di sisi datar dan bagian bawahnya dan kemudian memasang tali. Setelah menyampirkan tempat anak panah ke bahunya, si pemburu muda mengisinya dengan panah-panah dan melenggang pergi. Kata ibunya, terlihat seperti cupit kecil yang polos, menembakkan panah untuk menaklukkan hati. Tidak lama setelahnya, tiba waktunya makan siang dan tentu saja semuanya bersedia mematuhi panggilan untuk makan. Selama makan, aku membuat anak-anak sangat tertarik dengan usulku untuk menemukan dan menentukan nama yang cocok untuk tempat-tempat yang berbeda yang pernah kami kunjungi di pantai ini. Karena kataku, semakin lama akan semakin sulit untuk menjelaskan apa yang kita maksud kecuali kita melakukan sesuatu. Lagi pula, kita akan jauh lebih merasa seperti di rumah jika kita bisa bicara seperti layaknya penduduk dari negara yang berpenghuni daripada mengatakannya. Misalnya, pulau kecil di mulut teluk tempat kami menemukan hiu mati, arus deras di dekat tenda yang diseberangi oleh jembatan buatan kami, hutan tempat kami menemukan kelapa dan menangkap kera, dan masih banyak lagi. Mari kita mulai dengan menamai teluk tempat kita mendarat. Sebaiknya kita sebut apa? Oyster Bay, kata Fritz. Tidak, Lobster Bay, teriak Jack untuk mengenang teman lama kita yang bergelantung di kakiku. Kurasa ibunya ikut berkomentar. Sebagai tanda rasa syukur atas penyelamatan diri kita, kita harus menyebutnya Safety Bay. Nama itu mendapatkan persetujuan umum dan dengan segera ditetapkan. Nama-nama lainnya dengan cepat terpilih. Tempat tinggal pertama kami disebut Tentholm, sebuah pulau kecil yang ada di teluk, Shark Island dan rawa lengkingan Flamingo Marsh. Butuh beberapa saat sebelum pertanyaan serius mengenai nama untuk istana rindang kami bisa diputuskan. Lalu, akhirnya tempat ini diberikan nama Falconhurst. Setelah itu, kami dengan cepat memberi nama beberapa tempat yang tersisa. Prospect Hill, bukit yang pertama kami daki, Cape Disappointment yang dari ketinggian bebatuan kami membesarkan mata dengan sia-sia mencari sekoci-sekoci rekan-rekan kami, dan Sungai Anjing Hutan untuk nama sungai besar tempat kami mendarat menyimpulkan tata nama geografis kami. Pada siang hari, anak-anak pergi dengan pekerjaan masing-masing yang beragam. Fritz menyelesaikan sarungnya dan Jack meminta tolong kepadaku dalam menjalankan rencananya membuat baju zirah untuk Turk dengan memakai kulit landak.
Setelah benar-benar membersihkan bagian dalamnya, kami memotong dan mencocokkan dengan melingkarkannya pada tubuh si anjing yang sabar, kemudian menjahitnya dengan benang. Setelah lapisan baju zirah itu lumayan kering, Turk dipersenjatai dengan bermantelkan baju zirah yang cerdik. Dan dengan potongan baju itu, ia tampak seperti sosok yang paling istimewa. Juno menolak mentah-mentah kehadiran temannya itu dan menjauh darinya secepat yang ia bisa. Dan tampak jelas kalau ia akan dengan mudah membuat kabur hewan-hewan buas yang mungkin akan dihadapinya selama ia dilindungi dengan baju zirah yang defensif sekaligus ofensif itu. Aku memutuskan membuat helm untuk Jack dan dengan kulit yang tersisa. Jack sangat senang saat aku melakukannya. Di tengah-tengah pekerjaan yang menarik ini, malam mulai menjelang. Dan setelah melakukan jalan-jalan yang menyenangkan di antara hutan manis dekat tempat tinggal, kami menutup hari Sabat dengan berdoa dan menyanyikan himne syukur yang berisi puji-pujian, lalu beranjak istirahat dengan hati damai. Keesokan paginya, aku berencana untuk melakukan ekspedisi ke Tentholm. Aku mengatakan ingin pergi ke sana melewati rute yang berbeda. Kami meninggalkan pohon dengan persenjataan yang baik. Aku dan ketiga anakku yang lebih tua masing-masing membawa senapan dan tas berburu, sementara si kecil Franz dilengkapi dengan busur dan tempat anak panah yang penuh. Kami membentuk kelompok yang sangat unik. Fritz dihiasi dengan sabuk dari kulit margay dan Jack dengan menutup kepala yang unik. Tampak seperti beberapa manusia liar muda. Aku dan istriku berjalan bersama. Dia menjadi satu-satunya anggota yang tidak dipersenjatai, hanya membawa kendi untuk mengambil mentega dari Tentholm. Anjing-anjing kami mendahului dengan penuh semangat. Turk dipersenjatai dengan cara paling efektif dengan baju zirah dari kulit landak, sementara Juno berjalan agak jauh darinya dan seperti menjaga jarak untuk menghormati rekan-rekannya yang begitu hebat. Master Nips bermaksud untuk naik ke atas punggung Turk seperti biasa, tapi ia melihat Turk dengan hiasan barunya dari kulit yang baru. Ia mendekati Turk dengan hati-hati lalu menyentuhnya dengan satu tangan. Menemukan kalau benda tersembunyi itu bisa menaklukkan apa saja, kecuali menjadi kursi yang sangat menyenangkan. Seringaian yang dibuatnya sangat lucu dan berceloteh dengan riuh sambil berlompatan menuju Juno. Loncat ke punggungnya, mendudukkan diri dan secepatnya tampak sempurna membuat Juno menjadi kudanya. Si flamingo yang melihat kami berangkat dan yang telah dipelihara kami selama sehari atau 2 hari terakhir menganggap dirinya berhak untuk menemani kami. Tak lama kemudian ia berjalan di sebelah anak-anak, mengikuti salah seorang anak, kemudian menyusul yang lainnya saat mereka sedang menjelajahi hutan di kedua sisi. Cara berjalan anak-anak yang tidak teratur akhirnya membuat si flamingo kesal. Lalu setelah meninggalkan mereka, ia berjalan dengan tenang ke sebelahku. Kami berjalan dalam udara malam hari yang dingin, mengikuti jalur sungai. Anak-anak berkeliaran di depanku dan bersemangat bereksplorasi. Tak lama kemudian, aku mendengar pekikan gembira dan melihat Ernest berlari dengan kecepatan penuh ke arahku, lalu yang diikuti juga oleh saudara-saudaranya. Di dalam tangannya dia menggenggam tumbuhan dan dengan terengah-engah untuk bernafas dan mata yang berbinar-binar dia menunjukkan kepadaku. "Kentang ayah, kentang," katanya terengah-engah. "Iya," kata Jack, "berhektar-hektar kentang." "Ernestku sayang," kataku, "tidak ada kekeliruan berdasarkan bunga dan daunnya.
serta akar umbinya yang berwarna hijau terang. Kau benar-benar telah melakukan penemuan. Dengan adanya kentang, kita tidak akan kelaparan. Tapi ayo ikut dan lihat mereka, kata Jack. Ikut dan manjakan mata ayah dengan ribuan kentang. Kami bergegas menuju tempat itu. Di sana terbentang di depan kami bidang tanah yang sangat besar diliputi tumbuhan yang berharga itu. Mungkin akan sedikit sulit kalau tidak akan menemukan ladang sebesar ini, komentar Jack. Sepertinya begitu, jawab Ernest tersenyum. Tapi aku ragu apakah kau akan menemukan kalau ini adalah ladang kentang. Mungkin tidak, kata Jack. Kaulah yang paling pantas di setiap kejadian untuk mendapat penghormatan atas penemuan. Aku akan mendapatkan penghormatan jadi yang pertama mengumpulkan umbi-umbi lezat itu untuk menjadi persediaan kita. Untuk membuktikan ucapannya, Jack menggali beberapa tanaman kentang menggunakan kedua tangannya dengan bantuan pisau, lalu mengisi tas berburunya dengan umbi. Si kera mengikuti contoh yang dilakukannya dan dengan cerdik menggaruk-garuk tanah menggunakan cakarnya sehingga dalam waktu singkat telah menghasilkan tumpukan tanaman kentang di sebelahnya. Kami sangat senang dengan penemuan ini dan sangat bersemangat untuk membawa banyak umbi. Kami tidak berhenti menggali sampai semua tas, kantong tas, dan saku celana terisi penuh. Beberapa di antara kami ingin segera kembali ke Falconhurst untuk memasak dan mencicipi makanan baru kami, tapi aku menolaknya. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan beban yang cukup berat tetapi dengan hati senang. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Sang Pemberi atas semua berkah yang berkecukupan ini? Kataku. Oh, kata Franz, kita bisa mengucap kami berterima kasih kepadamu oh Tuhan atas semua kebaikan dan belas kasih-Mu dan berkati kami Tuhan. Amin. Itu saja tidak akan cukup, kata Fritz. Memangnya menurutmu akan cukup hanya mengatakan kepada ibu dan ayah terima kasih atas semua yang telah ayah dan ibu lakukan dan tidak menunjukkan kalau kita benar-benar merasa bersyukur dengan menyayangi mereka dan melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membuat mereka senang? Kau benar sekali, Fritz, kataku. Franz tidak mengatakan semua hal yang seharusnya kita katakan. Perkataannya itu harus ditambah. Berikan aku rahmat untuk melakukan kehendak-Mu dan menaati-Mu dalam segala hal. Tanpa terasa, kami telah sampai di ujung sungai kecil yang airnya jatuh dari bebatuan di atasnya dalam keindahan, gemerlap, dan percikan jeram. Kami menyeberang dan memasuki rerumputan tinggi di sisi seberang. Kami terpaksa melewati rerumputan dengan susah payah. Bulu-bulunya begitu tebal dan kusut. Di hadapan padang rumput ini, pemandangannya sangat indah. Tanaman tropis yang rimbun tumbuh di sana-sini, pohon palem yang megah dikelilingi oleh pakis-pakis yang mewah, bunga-bunga cemerlang dan tanaman rambat yang anggun. Kaktus berduri menjulang di antara mereka, lidah buaya, melati dan vanila yang beraroma manis, kacang polong India, dan di atas semua itu pohon nanas yang agung mengisi embusan angin malam dengan parfum mereka yang kaya. Anak-anak sangat suka nanas dan mereka langsung memanjat pohonnya. Istriku memperingatkan mereka kalau di daerah ini tidak ada dokter. Jadi kalau sampai sakit nanti mereka harus menyembuhkan diri sendiri semampunya.
Namun, tampaknya peringatan ini tidak menimbulkan efek yang berarti pada anak-anakku. Mereka menunjukkan pada Nips apa yang mereka inginkan, lalu mengirim Nips untuk mencari buah yang paling matang dan paling bagus. Saat mereka sedang sibuk dengan pohon nanas, aku mengamati belukar dan semak lainnya. Di antara belukar tersebut, aku melihat satu jenis yang cukup kukenal dari deskripsi, karatas. "Kemarilah anak-anak," kataku. "Di sini ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada nanas kalian. Apakah kalian melihat tanaman dengan daun panjang tajam, dengan buah dan bunga merah yang cantik? Itu namanya karatas. Filamen halusnya bisa dibuat menjadi senar yang bagus, sementara daunnya, bonggolnya, bisa dijadikan sebagai obat salep yang tak ternilai. Intisari tanaman luar biasa ini bisa digunakan sebagai rabuk atau umpan ikan. Misalkan kau terdampar di sini, Ernest. Bagaimana cara membuat api tanpa korek api atau batu api dan baja?" "Seperti yang dilakukan manusia primitif," jawabnya. "Aku akan menggosok 2 batang kayu sampai mereka memercikan api." "Cobalah," kataku. "Tapi kalau kamu mau melakukannya, cobalah saat kau punya banyak waktu. Tapi lihatlah ini." Aku mematahkan sebuah ranting kering karatas, mengelupas kulit kayunya, lalu menaruh intisarinya di atas sebuah batu. Aku mengumpulkan beberapa batu kerikil di atasnya dan mereka memancarkan percikan, lalu intisarinya terbakar. Anak-anak senang dengan eksperimen itu, lalu aku mencabut beberapa kawat dari daunnya dan memberikannya kepada istriku. "Tapi," kata Fritz, "apa kegunaan tanaman berduri lainnya kecuali mengganggu? Ini contohnya pohon kecil yang tidak menyenangkan ini." "Namanya tanaman ara India," kataku. "Ia paling baik tumbuh di udara yang kering, di tanah bebatuan. Sebagian besar makanannya ia peroleh dari udara. Aku yakin getahnya bisa digunakan untuk obat-obatan, sedangkan buahnya enak dan sehat untuk dimakan." Master Jack beranjak pergi tidak lama kemudian saat dia mendengar suatu kelezatan yang baru. Dia berusaha mengumpulkan beberapa buahnya, tapi tidak berhasil. Duri-durinya yang tajam menggagalkan usahanya. Dengan tangan yang berdarah, dengan wajah yang sedih, dia kembali. Aku mencabut duri-duri dari tangannya, lalu membuat sebuah tusuk sate kayu yang tajam. Aku menusukkannya ke dalam buah ara dan dengan cepat mencabutnya dari batang dan masih sambil memegangnya dengan tusuk sate dan membelahnya dengan pisau. Anak-anak mengikuti caraku dan kami pun memuaskan diri dengan buah-buah itu.